Ketua kelas, siapkan kelasnya. Istaidu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwarta samawati wal ardh binuri syamsika wa qamarika abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Sudah makan siang? Apa lauknya? Yang putri apa lauknya? Ikan patin. Putra telur ayam. Ayam belum jadi. Oh ya benar. Ayam belum jadi, telur ayam. Oke. Hari ini kita belajar apa? Belajar kimia. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Melani. Siapa lagi? Rido. Angel, Rizky Aditya. Banyak ya? Apa keterangannya? Oh, izin sama sakit. Oke lah. Berarti yang sakit semoga kita doakan cepat sembuhnya, ya kan? Yang izin dilancarkan urusannya. Ya. Dah, siap belajar kimia? Belajar apa kita? Konsep kesetimbangan kimia. Sebelum masuk konsep kesetimbangan kimia, ibu mau nanya dulu. Pelajaran sebelumnya. Apa pelajaran sebelumnya Siti Zahra? Laju reaksi. Apa arti laju reaksi itu? Bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu. Bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan persatuan waktu. Nah, terus apa lagi? Selain pengertian laju reaksi, apa lagi yang dipelajari? Apa Lutfia? Faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa-siapa aja yang mempengaruhi laju reaksi itu? Konsentrasi, suhu. Oh, katalis. Oke. Apa lagi? Belajarnya? Belajar apa lagi di laju reaksi? Hah? Orde reaksi. Apa orde reaksi, Zaki? Ayo. Apa orde reaksi? Buka buku dulu. Menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Menyatakan pengaruh. Besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Iya. Nah, Hani yang ingat. Yang lain? Riki ingat? Baru bangun tidur Riki. Sholat tadi ya kan? Nah, sholat. Oke. Nah, persamaan reaksi kimia kayak mana? Persamaan reaksi kimia. Gimana persamaan reaksi kimia? Ada yang tahu? Persamaan reaksi kimia itu kita belajar pada kelas 1. Ada yang bisa menuliskan ke depan persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia. Coba Zaki, coba tulis. Bagaimana persamaan reaksi kimia? Yang tadi. Oke, itu persamaan reaksi kimia. Benar tuh? Benar gak? Oke. Nah, Ibu kunci ya jawabannya apakah benar itu persamaan reaksi kimia. Nah, coba perhatikan. Nampak ya? Apa tuh gambar apa? Ya, ada penjelasan di situ ya. Jadi ada sebuah apa ya? Iya, ada penjelasannya di situ, makanya Ibu buat penjelasan. Seseorang berjalan di atas eskalator, tetapi arahnya berlawanan dengan arah eskalator. Nah, bisa dilihat tuh, orangnya jalannya ke atas. Yang si eskalatornya
ke bawah. Nah, kalau seseorang berjalan atau kita yang jalan di atas eskalator seperti itu dengan kecepatan yang sama, kayak mana? Nggak nyampe-nyampe. Dan kecepatan yang sama, artinya seperti berjalan di tempat, benar? Benar. Nah, kalau kita lihat secara makroskopis memang seperti itu. Kita seperti berjalan di tempat, tapi ketika dilihat secara mikroskopis, itu dia ada perubahan terus-menerus. Seimbang antara gerak orangnya dengan gerak eskalatornya. Nah, dalam kimia ini namanya kesetimbangan dinamis. Dinamis itu apa? Ada yang tahu dinamis itu apa? Lawannya apa dinamis? Apa Inju? Pernah dengar ya dinamis ya? Berarti dinamis itu apa? Dinamis lawannya statis. Jadi statis itu apa? Dinamis itu apa? Kalau di olahraga, dinamis itu bergerak-ulang. Bergerak yang berulang-ulang. Kalau dalam olahraga. Oke, dalam kimia kayak mana kesetimbangan dinamis itu? Berlangsung secara dilihat di buku, ya kan? Ya. Ya, nggak apa-apa. Berarti berusaha untuk menjawab. Berarti kesetimbangan dinamis menurut Zaki itu berlangsung secara terus menerus. Ya, lawan dinamis kata si Atia statis. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita belajar apa tadi kata Ibu? Konsep kesetimbangan? Konsep kesetimbangan kimia. Nah, di konsep kesetimbangan kimia ini, setelah Ananda belajar, itu nanti bisa membandingkan reaksi reversibel sama reaksi irreversibel. Yang kedua, bisa menjelaskan apa itu kesetimbangan dinamis. Yang ketiga, bisa membedakan mana yang kesetimbangan homogen dan mana kesetimbangan heterogen. Nah, setelah belajar ini, baru nanti Ananda semua diskusi kelompok, nanti baru mempresentasikan hasilnya secara kelompok. Kok diam? Perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Gambar sebelah kiri. Gambar apa? Kayu dibakar. Pernah bakar kayu? Pernah. Wahyu, kalau kayu dibakar jadi apa? Abu. Riki, kalau abunya bisa nggak kita jadikan kayu lagi? Nggak bisa. Nah, peristiwa yang sebelah kiri atau kayu dibakar itu namanya peristiwa reaksi kimia searah atau disebut dengan reaksi irreversibel. Nah, lalu coba perhatikan gambar yang sebelah kanan. Gambar apa itu? Kalau dilihat di gambar, kayak mana cara membuatnya Azizah? Kayak mana caranya? Tinggal isi air masuk di freezer. Isi air ke plastik, masukkan ke freezer. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita letak di suhu ruangan, kayak mana jadinya Anju? Mencair. Jadi apa cairnya? Jadi air. Tadi awal bentuknya apa? Air. Berarti air dibekukan jadi es batu. Terus dicairkan jadi balik lagi dia ke semula. Ya, balik lagi ke semula atau balik lagi dia ke air. Jadi dari air, es batu, air lagi kan? Ya. Nah, itu kita analogikan atau kita umpamakan sebagai reaksi yang reversibel. Jadi berlangsung secara terus-menerus. Tapi ini bukan reaksi ya, ini perubahan. Perubahan apa? Kalau dalam kelas 1 kita belajar perubahan apa? Fisika. Ya, perubahan fisika. Oke. Jadi paham mana reaksi reversibel itu? Dari contoh ini paham? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan. Apa Berto? Ada contoh lain dari reversibel. Reaksi reversibel. Oke. Contohnya nanti kalian temukan di LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Iya, nanti apalagi pertanyaannya Riki? Riki ada pertanyaan? Oh, nothing. Belum sampai ya. Atau masih bingung? Oh, masih di asrama nyawanya. Jadi kayak mana tuh kalau masih di asrama?
Oke, dalam kesetimbangan kimia itu ada namanya kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, Ibu mau tanya dulu, yang homogen itu apa? Feby? Homo, sama. Hetero, berbeda. Nah, itu ada contohnya tuh. Kira-kira yang homo itu apa yang sama di situ? Sama-sama Gas. Iya. Berarti yang sama itu adalah wujud gasnya. Di sini ada gas, maka dia homogen. Lalu heterogen? Apa ini? Wujud apa? Solid. Apa solid tuh? Padat dan gas. Ya. Ya kan? Nah, tadi si Zaki nulis reaksi kimia seperti ini ya kan? Nah, ini ketemu reaksi kimia yang seperti ini. Tanda panahnya ada 2 bolak-balik. Maksudnya apa? Hah? Jadi dari sini menghasilkan tuh dia balik ke sini lagi gitu. Iya. Benar tuh. Kok ragu-ragu Zaki? Oke. Nah, untuk meyakinkan jawaban kalian tuh ragu-ragu yang mana benarnya, kerjakan, diskusikan, dan kerjakan latihan yang ada di LKPD. Baca literaturnya, bahan ajarnya. Nanti dipilih siapa yang presentasi. Iya, presentasi. Dipilih. Kawannya dipilih. Yo, Ricky. Dah, boleh kursinya dibalik. Ya, bukan dibalik gini, Zaki. Dah, kerjakan berkelompok. Jauh kali Zahro di sini lah Zahro. Jadi Zahra. Di sini boleh, terserah. Bikinlah nama kelompoknya. Ini bahan ajarnya. Boleh. Ipit itu mengerjakan juga, Bu. Bahan ajar. Dibaca bahan ajarnya ya, dibaca baik-baik, dijawab baik-baik. Coba kalian mencari sendiri. Enggak, maksudnya waktu Apa? Besi berkarat itu reversibel kan? Soalnya karatnya bisa dihilang ya, Pak ya. Ayo, apa? Lari, Bu. Jadi orangnya cara santai ini orang lari. Menang lah. Nggak, beda ini. Ini ilustrasinya nih, coba dibaca ilustrasinya. Seseorang berjalan di kantor. Pada gambar di atas ada Ire, kenapa? Kan bisa balik. bisa balik. Bisa lah dikasih anti karat. Dia belum berdarah. Itu mencegah. Dia belum berdarah. Kalau berkah nggak bisa lagi. Gambar kedua. Kayak mana reaksinya? Nih, gambar kedua. Iya, reaksinya kayak mana? Persamaan reaksi yang terjadi pada gambar kedua. Iya. Ibu karat ini bisa kembali ke bentuk semula. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini apa materinya? Reaksi irreversibel. Berarti Karat itu bisa dicegah dengan dicat, ya enggak? Enggak hilangkan karat. dipakai amplas. Di dos. Enggak bisa. Mana bisa dia udah rapuh loh, Lip. Enggak. Berdua-duanya Mantap ini. pada tiga.
Dah, ada pertanyaan? Ya, dibuka ininya. Yang karat tuh Bu bisa dikembalikan lagi Bu? Coba dilihat. Kira-kira bisa nggak dibalikkan dia lagi? Bisa. Bisa. Pakai apa? Pakai larutan aja. Kan dia udah keropos, korosi. Oh, maksudnya ini apa yang masih merah-merah ini? Bukan udah mau rusak ini. Ya itu kan berkarat dia. Ayo, apa reaksinya? Irreversible. Bukan, tuh persamaan reaksi nomor 1. Pelajaran kelas 1. Kalau masih berkarat kan bisa sih dicegah pakai cat. Itu kan dicegah. Ayo cegah nggak bisa. Iya. Enggak, ini tuliskan persamaan reaksi. Persamaannya, pelajaran kelas 1. Besi itu apa? Kalau besi berkarat itu bereaksi dengan apa dia? Udara. Udara. Besi itu apa lambangnya? Ya. Fe. Bereaksi dengan udara. Udara apa? Udara. Udara apa? O2. Ayo. Jadi apa dia? Apa? Oh, berarti ini persamaannya. Hah? Iya, persamaannya. Persamaannya kayak gini. Bu berarti FN Fn. FE. Fe. Solid ya kan. Ya, FeS tambah O2. G. Berarti langsung truk ini Iya. jadi apa Bu? Si berkarat. Apa? FeO. FeO2. Apa jawabannya? Fe. Oh. Fe. Oh iya ya. O3. Fe2O3. Mantap. Wahyu. Dah, apa lagi? Tahu ini bukan kali masalah hidup. Hah. Apa tadi soalnya? Apa yo? Zat apa yang pertama yang berkurang? Ini kan ini berkurang sampai Udah sini. pernah lo kemarin. Iya, mana pernah? Kan ya Cik nanya ya kamu. Ya dihitung aja, ini kan H2O. Berapa H2O di sini? Kalau nggak salah, saya udah ada di sininya, Bu. Gambar 2, gambar 3. Di sini udah ada loh. Apa yang udah ada? Beda berarti. Kira sama. Apa? Ini si H2O-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini jadi 2. Jadi 1, 2 nih H2O-nya. Ya ini 1, 2. Nah. Jadi siapa yang berkurang? H2O, ya kan? Dari sini tadi. Nah, jadi apa yang berkurang? Nah, itu siapa yang bertambah? Gitu. Ngerti? Saya nggak ada dari apa? Jelaskan Azizah. Cepat. Aman. Keempat. Satu lagi.
Ricky mana kertasnya, penanya? Ya di Jakarta. Atau semua? Salah satu? Atau semua? Reaktan habis. Senyum. Tak boleh. Nampak gigi. Hani sakit. Badan. Jangan senyum sama Hani. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri tengok itu kayak itu rumahnya pakai kata kayak begitu. Itu permasalahan. Bu, ini gimana? Iya dihitung. Ini kan katanya apa tadi? Oh, nanti Iya. hitungannya berapa banyak? Iya, dilihat ini kan katanya zat apa yang bertambah, zat apa yang berkurang. Nah, yang bertambah, lihat dulu, misalnya H2O. Di sini H2-nya berapa? Coba dihitung berapa H2O yang bentuknya kayak ini. 3, 4, 6, 7. Nah, 7. Di sini berapa? 7, 4, 5. 5. Di sini berapa? 1, 2. Nah, jadi 7, 5, 2. Jadi dia berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, berarti zat yang berkurang adalah H2O. Nah, dihitung. Kan sesuai sama yang ini. Yang berlawanan. Nomor 2 nih. Apa tanya? Bom. Bomber. Grafiknya kayak gini. Bu. Grafik antara perubahan konsentrasi Itu dengan ada waktu situ. untuk reaksi. Terus apa dibuka? Ini apa gunanya ini? Jangan marah, Bu. Nih, ha. Kalau berkurang dia ke bawah gitu melengkung. Dilihat ini. Nih, N2 tambah 3H2 masukkan 2NH3. I know. Berarti si H2-nya nurun, ya kan? Kenapa 2 paling tinggi, Bu? Karena 3. Iya. Iya, Bu. 2 kenapa dari bawah, Bu? Karena udah Ya, karena kan dia naik. Dia kan bertambah dia. Jadi H2 Lurus. di atas. kayak jalan rumah aku. Ibu jangan sekali, Bu. Ini apa? Enggak betul, bagus. Apa tulisannya? Oh, enggak. Jadi Bu yang tadi, Bu, geser. ini. Iya, Bu. Kayak mana grafiknya, Bu? Ya sama kayak gitu, bentuknya kayak gitu. Buat kayak gitu aja, Bu. Untuk reaksi dengan gas di atas. Oh, ini. Gas ini. Oh, ini sama ya? Beda. Itu kayak mana nentuin berkurang tuh ke bawah gini. Iya. Bertambah itu gitu. Yang paling tinggi siapa, Bu? H2. Yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi yang paling banyak berarti. Yang paling banyak berarti, Bu. Berapa ini? Bagaimana kadar reaktan produk dalam sistem kesetimbangan? Tadi berkurangnya si H2O dari berapa ke berapa? Coba. Iya. Dari awal sampai akhirnya aja kan. Awalnya segini, akhirnya gini gitu kan. Ayo aku cari yang selanjutnya. Soal selanjutnya apa? Grafik. Selanjutnya Bagaimana keadaan reaktan dan produk dalam sistem ketika kesetimbangan tercapai? Nggak ada itunya, satu cuma. kesetimbangan tercapai. Reaktan dan sistem ketika kesetimbangan Dalam tercapai sistem. akan muter. Enggak. Reaksi dan sistem. Reaksi dan sistem. Produk dalam sistem. Bagaimana keadaan reaktan dan produk dalam sistem ketika kesetimbangan tercapai? Ada lagi gerak sedikit. Inilah, Bu. Dinamis. Dinamis. Oh, yang 3 itu berarti nanti, Bu. Ya.
Coba baca baik-baik. Ada situ di atas. Udah. Apa tadi katanya Yang paling kecil. reaksinya? Yang mana? Apa ini nomor 3 tuh? Bagaimana keadaan reaktan dan produk dalam sistem ketika Keadaan. keseimbangan terjadi? Ini ya. Kecepatannya. Kecepatannya sama. Kok kecepatan? Konsentrasi. Jika kita akan tampak partikel-partikel itu. Yang baca sendiri Ki. Mana sih? Ini aja lah. Lanjutkan dulu yang sampai situ. Ini ya, dapat disimpulkan keseimbangan. Ini. Iya. Hah? Bu, kayak gini Bu, grafiknya. Grafik antara perubahan konsentrasi. Salah. Ini grafik perubahan laju reaksi. Nih ha. Salah. Salah ada wajib X. Duh. Perubahan konsentrasinya. Iya, yang seperti ini. Bukan yang seperti ini. Makanya dibaca dulu. Reaksi akan berubah menjadi hasil reaksi. Allahu Akbar, lihat dalam sistem keseimbangan tidak berubah. Reaksi reaksi berlangsung secara bersamaan dengan laju yang sama sehingga konsentrasi masing-masing zat dalam sistem keseimbangan tidak berubah atau tetap. Konsentrasinya ini tadi. Ada yang bilang konsentrasi. Tadi ada nggak salah? Nggak ada loh, punya adik-adik. Sekarang aku punya tip X. Tapi kita ada. Berarti ini Iya. cuman apa kan keterangan zatnya cewek gini. Ya dilihat siapa yang berkurang, siapa yang bertambah. Kalau berkurang kan, Ya. Gambaran. Bisa enggak? kayak gini. Sama sih, cuman lebih jelas. Berarti garisnya satu-satu atau Satu-satu. Iya. atau kan satu garis yang bertambah berarti H2 dengan CO2. Yang berkurang berarti CO dan H2O. Gitu aja. Coba ini. Itu ada. Masing-masing lah berarti. Kayak seperti ini kan tiga grafiknya. Dah. Apa lagi? Kiri Curi-curi. ke kanan dan sebaliknya. Keseimbangan tuh penguraian dan laju reaksi pembentukan yang sama. Apabila laju reaksi penguraian dan laju reaksi pembentukan yang sama. Laju, ya.
Gak bisa dibaca. Jadi gini bu. Satu aja buat. Satu aja loh. Apa sih? Makanya nanya. Jadi ngapain? Ntar ya, tiga. Kemana? Salah ada orangnya. Orangnya nggak nanya. Yang kedua, ditambah Ini apa? N2. N2. N2 berkurang. Aduh. Soalnya tadi kemana? Coba terus bersama reaksinya. Apa jadinya? Persamaan reaksi. Ini bu. Iya. H2CO2. Ini enggak. Coba lanjutkan dulu. Lanjutkan. Karbon dioksida apa? Ya kan, terbalik lah nih. Kan menjadi padatan CaO dan karbon dioksida. Ini karbon dioksida duluan baru CaO. Dibalikkan aja. Jadi buat zatnya yang berkurang zat berkontak gitu aja. Ini apa nih? Belum selesai lagi yang ini. Kan ini bilang Tinggal aja dulu. Pokoknya maksudnya gimana? Nah, mana? Ini. SO3 itu Nah, coba dituin. Buat reaksinya, persamaan reaksinya. Dari sini tadi. ini cuman sulfur trioksida itu Kayak SO3 gitu. kan? Hah? Yang kayak bolak-balik ada. Kan reaksi kesetimbangan. Sulfur apa? Berarti sama. Iya, reaksi kesetimbangan. Berarti Kan sulfur trioksida yang terbentuk dari letusan gunung berapi akan menyebabkan luka bakar. SO. Berarti Ini ya, mana ada sulfur trioksida dalam bentuk gas. Nah, nih. Sulfur trioksida terbentuk dari reaksi senyawa gas sulfur dioksida dengan gas oksigen. Nah, oksigen. Berarti kalau dioksida ini apa, Bu? Dioksida. Itu kan sulfur. SO. Nah. SO. ayo pelajaran kelas 1. Iya berarti. Berarti SO2 ditambah G juga. SO2 G juga berarti. Lihat apa di situ tulisannya? Gas. SO2G tambah O2G menghasilkannya kesetimbangan atau menghasilkan kesetimbangan? Kan tulis kan reaksi kesetimbangan. Menghasilkan 3G juga. Nggak ada. Berkurang bertambah. Langsung aja ya. Nggak, tinggalkan aja dulu ini. Langsung ke sini. Habis itu ke sini. Apa namanya bu? Reaksi, bersama reaksi. Iya persamaan reaksinya kayak gini. CO tambah H2O. CO tambah H2O. Masukkan H2 tambah CO2. Otomatis. Atau Mana
Ya dia reaksi setimbang itu, cuman nggak tahu reaksinya bentuknya seperti apa. Berarti gini-gini Iya. terus. Ini aja langsung ke sini aja. Bab zat Bangkalan wujud. Ini tuliskan persamaan reaksi setimbang. Hmm. Setimbang. Kayak tadi, Bu. Iya, mana persamaan reaksinya? masih kayak gitu terus. Apa? Yang mana? Nah ini, apa jawabannya? Reaktan Ketika berkurang. bagaimana keadaan reaktan dan produk dalam sistem ketika kesetimbangan tercapai? Semisal memenuhi atau LKPD mana? Ini RKPD. Bahan ajar. Modul. Ini modul. Oke, udah. Kemana? Cepat. Coba dilihat ini sulfur dioksida. Dioksida. Di. Di itu dua. Ya, betul SO2. Hmm. SO2 ditambah O2. Hmm. Hmm. Ini. Hmm. Ini homogen. Ya. Hah, udah, Jo. Buang air kecil kayak mana buang air kecil? Ditambahin. Oh, kan ada 4. Abis itu dibuatnya tuh berarti ini tambah ini tak panah, ini tambah ini. Enggak, Bu. Kayak gini. Ini gini nggak sih? Ya ada ini tambah ini terus Ya kan, ya kan, ya. bolak-balik. Enggak, Bu. CaCO3 dia menghasilkan dua gitu Mas. Coba dibaca baik-baik kata-katanya. Utama sumber dari kalsinasi. Atau ini kedekatan. Bersumber dari Ya udah nggak apa-apa. Gambar nanti kita tinggalkan aja. Tapi Lanjut. betul gambarnya gitu. Berarti gini kan? CaCO3 masuk kesetimbangan menghasilkan CaO dan CO2. Gitu kan? Berarti CaCO3 yang di kiri. Reaktannya. Berarti ini yang di sini, Bu. Ini menghasil. Ini tambah ini masukkan ini sama ini. Bu, tambah kan, Bu? Iya. CaO tambah CO2. Ini sama ini. Makanya harus paham soalnya. Mana AQ? Mineral berarti aqueous. Yang mineral, Bu. siapa namanya kayak gini? Aqu, Bu. Yang ini S. Padatan. Solid lah. CaCO3. Trum. Dari mineral. Sebagian besar terbentuk dari CO2. Berarti solid. Hmm. Tapi mineral, Bu. Hmm? Bolak-balik tanda panah. Tanda panahnya. Ini kayak gini atau gini Tuliskan persamaan reaksi setimbang. bersama oil. Dah. Berarti Apa itu jawabannya? nomor 3 ini, Bu. Reaktan maupun produk tidak keluar dari sistem. Tahu? Dalam sistem kesetimbangan dinamis, reaksi menuju hasil reaksi dan reaksi menuju bereaksi berlangsung secara bersamaan dengan laju yang sama, sehingga konsentrasi masing-masing zat dalam sistem kesetimbangan tidak berubah atau tetap. Apa Riki? Kok mungkin sih?
CaO. C. Tambah CO2. Kelompok Anda di mana? Diskusi per kelompok, bukan sama kelompok lain. Apa nih? Termasuk heterogen. Terdapat lebih dari satu macam zat. Itu soal dan gas. Yang ininya belum ya? Itunya grafik-grafiknya. Ya nanti aja. Ini udah, jadi dapat disimpulkan sama gimana? Solid-solid udah. Dari inilah, dari Gimana ada sisanya? dari sini, dari bukunya. Yang gambar tuh kayak mana? Yang gambar itu Enggak, nanti aja. nanti aja. Ya, Jadi siapa? salah tuh. Oh. Udah kalau bentuk kayak gini, ini mengalami reaksi nggak? Maksudnya? Ini kan mengalami pengurangan. Ini Iya. pengurangan reaksi. nggak? Konsentrasi. Konsentrasi. Mm-mm. Ini kan sendiri, ini kan Hmm? maksudnya ini kayak mana? Ini kan Ini di atas karena konsentrasinya kan, ini kan konsentrasi. Nah dilihat nih, tiga kan. Nah yang ini siapa nih? N2 kan 1. Si NH3 nya di atas, naik ke atas, naik di atas 1 kan 2, kan dia bertambah. oh iya. Nah kayak gitu Jadi maksudnya. tengok dari koefisien. Iya. Ya, keseimbangan kimia itu apa? Apa tadi kalian bikin? Ini. Ah. Dinamis. Step 1 terserah Di sini dibilang cuma Penjelasan. ini disebut juga kesetimbangan dinamis karena secara mikroskopis gitu. Nggak menjelaskan kesetimbangan. Ya menurut kalian keseimbangan kimia itu apa? Ya bertambahnya itu loh. Bertambahnya apa? Bertambahnya cinta. Astagfirullahaladzim. Emang gak ada pikiran Emang pikirannya itu aja. Itu bercanda loh. masa puber. Mm-mm. Itu bercanda loh. Orang masa puber dah lewat, dia baru masa puber. Ini juga gak ada. Nih, Emang ini salah, Bu. merupakan reaksi yang bola balik dan berlangsung dalam sistem. Keseimbangan kimia ini proses keseimbangan dalam reaksi. Keseimbangan kimia itu apa? Kan itu pertanyaan kan? Keseimbangan kimia adalah Terus apa ibu?
Reaksi. Ini Apa? Ya kan sama maksudnya nih ya. Reaksi yang menuju hasil reaksi kan. Reaksi menuju hasil reaksi berarti reaksi pembentukan kan. Reaksi menuju hasil reaksi. Dari A tambah B masih C tambah D. Kan pembentukan, ya kan? Sama dengan reaksi yang menuju bereaksi. Reaksi menuju bereaksi itu reaksi mengurai. Jadi misalnya dari satu itu terurai dia lagi. Gini maksud Ibu. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. A ditambah B menghasilkan C tambah D itu kan artinya pembentukan. Kesini dia pembentukan. kesana penguraian. Nah, kesini dia penguraian. Itu maksudnya. Jadi itu Iya sama ini maksudnya. Reaksi yang menuju hasil reaksi dan reaksi menuju pereaksi berlangsung secara bersamaan dengan laju yang sama, sehingga konsentrasi masing-masing zat dalam sistem keseimbangan tidak berubah dan tetap. Itu maksudnya sama. sistem, Bu. Sama, Bu. Iya kan? Berarti ini. Betul. Intinya ini benar. Iya, benar. Tapi kan dalam Jadi ini, Bu ya. ya, Tapi ini tadi udah dijawab loh, Bu, di atasnya. ya tulis aja lagi. Tulis aja di bawahnya. Dah. Grafiknya tinggalkannya dulu. Tinggalkannya dulu grafiknya. Job. Ya, coba dibaca ininya. Oke, udah? Kayak mana kita menentukan teman-teman yang mau nampil? Kemarin presiden, sekarang ngapain? Mas Babu Salam hafal? Nanti Ibu tunjuk. Apa? Hah? Di masa depan ilmu dunia akhirat keduanya karena hidup kita aman santai iya dalam dirinya menuntut ilmu dari kamu saudara Peroksida tuh ini. Kan ada tulisan di sini. Sulfur apa? S. Sulfur dioksida. Ini trioksi. Nah, trioksida ini. O3, enggak tiga. Enggak Tiga lah. baru O dulu. Enggak S3O. Sulfur trioksida yang tri kan oksidanya, oksigennya. Oksidanya yang Heeh. Ambil. Tokok palandan teh. Ngeri kali cincinnya. sulfur Hah? dioksida. Sulfur dioksida berarti gini ya? Hah? Dioksida, ini trioksida. Nah, Berarti dua ber, nggak bersamaan. kan udah belajar kita salah Dengan satu. gas. Kalau di berarti nggak sama dia. Diam dulu dengan gas oksigen. Berarti Nah, sulfur dengan terbentuk dari beberapa coba Riki, coba jawab Riki. Ibu tanya nanti. Udah selesai. satu bu kami kok dua ininya Nah, Ibu kasih lagi. Enggak, dua kok. Situ dua. Situ dua. orangnya kan ada satu kasih satu lagi ke orang bu Kan nulis dua-duanya. Ya nggak apa-apa. bu kasih orang ke satu Nggak boleh kayak gitu, Zaki. ibu yang tadi belum usaha Udah. Itu kami pakai apa? Reaksi tidak dapat kembali. Ya dibaca dari sini apa reaksi reversibel itu. Irreversible, Bu. Iya. Ciri-cirinya aja katanya udah. Ini reaksi yang tidak dapat kembali gitu deh. Iya, lihat di sini. Itu Ini gimana lah pikiran Anda ini? reaksi yang tidak dapat kembali dah. Lagi di mana? Dia lagi di mana dia nih? Kau lagi di mana? Kau buat tulislah, ada nggak mau kerjain? mana nih? Nah.
Apa irreversible dari sini? Apa namanya? Irreversible tuh. Ah. Ciri-cirinya ini. Tuh, bentar, Bu. Nah, tidak dapat kembali seperti semula. Iya sesuai. Korum kali nih. Ya. Homogen. Karena Kenapa homogen? Coba dilihat di sini. Kenapa udah homogen? Coba lah. Udah selesai. Ih. Ayo, udah lama nih. Habis ini presentasi. Ya, habis ini presentasi. Nanti Riki maju ya di kelompoknya. Nah, ngapa pula enggak? Udah selesai. Oh, udah, alhamdulillah. Kelompok Zahra, Wahyu, udah selesai. Anak apa? Dah, yuk presentasikan lagi hasil diskusinya. Yang ngantuk suruh Ya, coba Home Pimpa, kelompok nih Home Pimpa. Coba satu orang. di tempat. Jadi apa? Ini dia buka ibu. Oke, majunya sama-sama, yuk. Ya, presentasikan hasil diskusinya per kelompok. Kelompok Atia dulu. Yuk, kelompok Atia. Coba, kelompok Atia jelaskan. Ayo kelompok Atia yang reaksi irreversibel. Coba. Ya, coba. Ya, reaksi irreversibel. Ke depan, Bu. Iya, yang nomor 1 kan tuliskan persamaan reaksi. Coba. Iya, ire. Ibu bilang apa? Ya udah. Irreversibel. Enggak orang itu. Cepat. Hah? Iya, nomor 1 kan harus ditulis tuh. Apa kalian itunya? Nah, coba nomor 1 apa? Coba. Perhatiannya semuanya, temennya mau mempresentasikan hasil diskusi. Yuk. Atia, perkenalkan dulu kelompoknya. Ya, sampaikan aja dulu, sampaikan aja, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada gambar kedua tersebut. Yang pada gambar kedua tersebut itu ada Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. termasuk irreversible karena tidak dapat kembali kepada bentuk semula. Oke, lanjut. Oke, yang kedua dari literatur yang kalian baca dan contoh. Coba perhatikan. Apa yang dimaksud dengan reaksi irreversible? Reaksi irreversible yaitu reaksi yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan hanya satu arah saja. Yang ketiga, mengapa kedua reaksi di atas termasuk reaksi irreversible? Karena tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sebutkan ciri-ciri dari reaksi irreversible. Yang pertama, reaksi ditulis dengan satu anak panah. Yang kedua, dengan satu arah. Yang ketiga, tidak dapat kembali seperti semula. Dah. Oke, ada yang ingin disampaikan atau berbeda jawabannya dengan kelompok pertama? Beda. Oke. Apa yang berbeda? Nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Pertanyaannya apa? Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada gambar kedua. Oke, persamaan reaksi. Nah, coba tuliskan Azizah, persamaan reaksinya kayak mana? Oke, persamaan reaksi, kita belajar kelas 1 kemarin persamaan reaksi. Jadi
Jadi nggak fokus tadi ya. Tulis soalnya persamaan reaksi. Dah. Jadi persamaan reaksinya adalah apa? Aziza, persamaan reaksinya? Azizah ditanya loh. Kamu nggak lupa? Iya. Besi. Besi. Fe30. Heeh. Bereaksi dengan Oksigen. oksigen atau O2 menghasilkan Fe2O3 yaitu besi berkarat. Oke, jadi gambar yang kedua ya. Ya. Mau tepuk tangan? Ya, besi berkarat. Besi bereaksi dengan oksigen jadinya besi berkarat. Nah, tadi ada yang bilang bisa dihilangkan, Bu, besi berkarat tuh. Enggak, yang bisanya pencegahan. Artinya besi itu harus diapain dulu supaya dia tidak berkarat. Nah, itu namanya dicat. Oh, dicat. Ya. Ya, dicat anti karat. Jadi dia tahan lama. Oke. Jadi paham ya soalnya? Jadi jawabannya tadi salah. Oke. Kelompok Zaki, coba. Alif di tubuh yang jawab nomor 1 tuh Alif. Iya. Sini aja. Oke. Reaksi reversibel. Coba kelompok Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya akan membacakan tentang reaksi reversibel. Jadi pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri dari reaksi reversibel. Reaksi reversibel ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan. Lalu reaksi tersebut berlangsung dari dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri atau sebaliknya. Zat hasil reaksinya dapat bereaksi kembali menjadi zat mula-mula. Yang terakhir, reaksi tidak pernah berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Oke. Dah. Jadi reaksi reversibel itu reaksi yang dapat bolak. Hah? Ya, oke. Nah, kelompok Wahyu, coba yang kegiatan 2 nomor 1. Iya. Coba ditulis ke depan. Dua-duanya atau satu aja? Dua-duanya. Nanti Ricky maju yang nomor 2. Dua-duanya. Coba. Perhatikan nih kawannya, Wahyu. Nanti bisa dibantu kalau kawannya salah. Nah, coba dijelaskan Hani. Beda, Bu. Apa yang beda? Satu. Terbalik. Ibu bisa nggak kami buat, Bu? Grafik, Bu. Ini betul. Betul. Ini pijitin terus ini betul ya? Ayo. Oke. Coba dijelaskan Hani. Kan di dalam itu ada sulfur trioksida yang dirumuskan dengan SO maka 3. Heeh. Itu dia bereaksi menjadi sulfur dioksida. Dioksida maka terus SO2 ditambah dengan oksigen O2 dan mereka sama-sama mempunyai wujud gas. Makanya dirumuskan dengan SO3 bereaksi kesetimbangan menjadi SO2 ditambah O2. Oke. Kesetimbangannya adalah homogen karena di dalamnya terdapat zat-zat yang sama yaitu gas. Ya, oke.
Yang lain ada yang berbeda? Zaki. Oke. Kelompok ini beda. Apa yang beda? Cuma beda letak. Beda Karena di sini dijelaskan bahwa sulfur trioksida terbentuk dari reaksi senyawa gas sulfur dioksida dengan gas oksigen. Terbentuk berarti dia letaknya di kanan. Oke. Iya, betul. Coba Oh, enggak. coba tulis dulu. Cepat Ki. Di bawahnya Ki. Enggak, di sampingnya, sampingnya. SO Sama, cuma beda kanan. Beda penempatan. Oke, dibaca baik-baik soalnya. Pembentukan SO3. Kalau dari kelompok Hani tadi itu adalah penguraian SO3. Jadi diurai SO3 itu terurai jadi SO2 dan O2. Tapi kalau misalnya pembentukan SO3, berarti SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Itu namanya pembentukan, ya. Kalau yang ditulis dari kelompok Hani itu namanya penguraian. Jadi soalnya adalah pembentukan, ya. Beda dong. Beda maksudnya. Beda maksud. Ya. Oke, jadi paham di mana itunya? Oke, dah. Terima kasih Zaki. Terima kasih kelompok Hani. Oke, selanjutnya kelompok Alberto. Riki, maju Riki. Cepat Riki. Ayo maju. Ayo Riki, waktu kita nggak ada lagi. Coba. Cepat. Tulis di bawah itu. Di bawah nomor 2. Nomor 1 lagi tulis. Cepat Ki. Ibu. Merdo juga, Bu? Ya. Coba jelaskan. Selesai. Beber, Bu. Coba jelaskan. Apa maksudnya? Karena apa bilangnya? Itu, Bu. Ini. Apa namanya? Apa ya? Terus ini CaCO3S. Ya tahu orang itu CaCO3S. Nampak tulisannya. Apa maksudnya? Reaksi setimbang ini. Iya, ada yang setimbang. Oke, Berto bisa jelaskan? Ini apa nih Ber nih? Ber. Coba bantu si Rikinya. CaCO3.
tahu. Oke. Apa Alberto? Coba jelaskan. Kenapa reaksinya bisa seperti itu? Kan beda nih reaksi yang ini. Ini tadi kan reaksinya salah kan? Ya. Nah, reaksi yang benarnya ini. Kalau ini pembentukan, kalau ini penguraian. Nah, kalau ini kenapa dia seperti ini? Jadi Penguraian. maksud dari zat ini adalah CaCO3 adalah struktur terbentuknya mineral dari terumbu karang. Jadi terumbu karang terjadi disebabkan oleh suhu dan atmosfer atau pengikisan terhadap terumbu karang yang mengakibatkan CaCO3 berurai menjadi CaO ditambah dengan CO2. Ya, jadi dia penguraian ya. Nah, kalau dia penguraian maka bentuknya seperti ini. Iya. Penguraian? Apa soalnya tadi? Persamaan reaksi seimbang. Ya. Dekomposisi pemanasan temperatur tinggi mineral kalsit menjadi padatan CaO dan karbon dioksida. Ya. Oke, paham ya Riki? Nah, kenapa dia heterogen Ki? Kenapa dia heterogen? Ki bilang tadi heterogen di situ. Kenapa dia heterogen? Kenapa? Hah? Hah? CO3 Hah? berbentuk solid Hah? dan terurai. Terurai menjadi Dah. Oke. Oke, kenapa dia heterogen? Ada yang bisa jawab? Apa Zahra? Ada solid, ada gasnya karena fasanya berbeda. Mana spidol ibu tadi? Ricky. Oke. Berarti keempat kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan menyimpulkan kembali, merefleksikan kembali pelajaran kita dari awal pertemuan tadi. Jadi tadi itu kita belajar apa? Kimia. Ya, belajar kimia. Ya, belajar konsep kesetimbangan kimia. Konsep kesetimbangan kimia. Ya. Nah, tadi ada kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis itu apa? Yang terjadi Terus menerus. Hah? Coba dilihat bahan ajarnya apa itu kesetimbangan dinamis. Reaksi yang menunjukkan hasil. Kesetimbangan dinamis itu apa? Apa? Kesetimbangan dinamis yang berlangsung secara terus-menerus ya. Ini dilihat secara mikroskopis. Ya benar situ Zaki tulisannya? Coba apa bacaannya di situ? Kesetimbangan dinamis. Secara mikroskopis, zat-zat tersebut berubah setiap saat. Ya, berubah setiap saat. Jadi dari hasil reaksi ke reaksi, dari reaksi ke hasil reaksi, bolak-balik dia.
Nah, itu kesetimbangan dinamis. Kenapa dibilang dinamis? Dinamis itu apa? Bergerak ya. Lawannya apa tadi? Statis. Statis itu tetap. Ya. Oke. Lalu ada reaksi reversibel dan irreversibel. Nah, reversibel itu reaksi yang dapat kembali bentuk semula atau reaksi bolak-balik. Ya kan? Ciri-cirinya apa tadi? Ada 2 tanda panah. Apa lagi? Ya, berlangsung 2 arah. Dapat kembali bentuk semula. Oke. Lalu kita reversibel itu lawannya apa tadi? Irreversibel. Nah, irreversibel itu lawannya berarti reaksi satu arah atau tidak dapat balik ya. Ditandai dengan 1 tanda panah. Tidak dapat balik ya kan? Ya, tidak dapat balik ke bentuk semula. Oke. Nah, lalu tadi jenis reaksi kesetimbangan itu ada 2 kesetimbangan apa tadi? Homogen dan heterogen. Nah, homogen itu berarti dia fasanya atau wujudnya sama. Kalau heterogen nah, itu jawabannya ya Riki. Kalau heterogen dia wujudnya beda. Wujud itu apa aja wujudnya? Gas, apa lagi? Solid, liquid. Ya. Sudah? Paham kita belajarnya apa tadi hari ini? Ya. Konsep kesetimbangan kimia. Ya. Oke. Supaya Ibu mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam materinya, kerjakan soal evaluasi. Tolong. Ya, kerjakan soal evaluasinya dulu. Belum pulang kerjakan soal evaluasinya. Oh iya. Tahu. Kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Kerjakan dulu. Nanti dikumpulkan. Enggak Bu, saya udah. Belum Bu, dia Bu. Satu-satu. Mana dia kertas Anda? Udah saya ambil. Masukkan. Kerjakan. Iya, buat nama. Buat namanya. Iya, langsung di situ buat namanya. Kerjakan masing-masing biar tahu Ibu.
Oh ya tadi lupa, Berto ada nanya ya, contoh lain dari reaksi reversibel ya Berto? Ya oke. Reaksi reversibel contohnya irreversibel. Ya tadi besi berkarat, kayu dibakar, tadi itu reaksi irreversibel. Secara umum reaksi-reaksi yang terdapat secara alami, proses-proses secara alami itu dia reaksinya irreversibel. Atau reaksi yang tidak dapat balik lagi. Nah, kalau reaksi reversibel itu jarang ditemukan dalam proses-proses alami. Biasanya ditemukan tuh pada proses industri atau laboratorium. Tuh biasanya. Jadi kalau reaksi irreversibel itu banyak secara alami, besi berkarat, kayu yang dibakar tadi, itu reaksi irreversibel tuh. Oke, sudah? Sudah? Hah? Bentar, Bu. Udah, Bu. Udah. Ya. Ya, kumpulkan lagi, dah habis waktu kita. Udah. Pinjam dulu nama-nama. Nah, bikin namanya dulu. Cepat. Udah. Udah, yuk, kumpulkan. Bentar, Bu. Belum. Oke. Udah senior? Delta? Zahra? Udah. Udah. Sama aja tuh. Dah, Berto udah? Udah ada. Dah. Oke. Yuk Ziza, siapa lagi yang belum? Udah, Bu. Udah semua? Udah semua ya? Oke. Oh, Adel belum. Itu punya Anju udah? Itu enggak? Itu apa? Oke, karena sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, pelajaran Ibu sampaikan, dan apa yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ingat sampai ujian, ya jangan nanti lupa pula pas ujian. Ini apa nih kesetimbangan, konsepnya seperti apa? Sampai akhir hayat, ya nggak apa-apa, bagus. Oke, coba disiapkan kelasnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke asrama. Siap-siap untuk